Matikan. Mana sih? Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita selanjutnya adalah untuk pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah pencatatan biaya overhead pabrik. Jadi untuk biaya overhead pabrik itu dibedakan menjadi dua. Pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, dan pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk tarif biaya dan overhead pabrik itu dihitung pada awal tahun anggaran berdasarkan angka anggaran biaya overhead pabrik. Nah, biasanya pembebanan produk ini dicatat dengan mendebit rekening barang dalam proses. Jadi mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada soal, misalnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada misalnya biaya overhead pabrik itu dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada tiap pesanan dihitung sebagai berikut. Pesanan nomor 150% dikali dengan 900.000. Pesanan nomor 102 dikali dengan 150 sebesar 150% dikali dengan 5 juta sebesar ini. Kemudian total dari jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 8.850. Untuk jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tersebut sebagai berikut. Jadi untuk jurnalnya dari ini kita bisa mencatat barang dalam proses seperti yang saya jelaskan tadi. Kita mendebit rekening barang dalam proses dan mengkredit rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kalau ada soal seperti ini, jurnalnya adalah barang dalam proses itu didebit, kemudian untuk kreditnya biaya overhead pabrik yang dibebankan. Seperti itu, sebesar ini. Nah, ini untuk apa ini? Kita lanjutkan lagi. Jadi misalnya ini contoh soal lagi, soal lanjutan. Misalnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi itu selain biaya bahan penolong yaitu sebesar
300.000 dan biaya tenaga kerja tak langsung sebesar 3 juta seperti yang disebutkan dalam jurnal nomor 4 dan 6 tadi yang saya jelaskan. Misalnya kita memiliki biaya overhead pabrik yang lain. Contohnya biaya depresiasi mesin. Kemudian ada biaya depresiasi gedung pabrik, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin, biaya pemeliharaan mesin dan biaya pemeliharaan gedung. Totalnya adalah 5.700.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi tersebut kita dapat menulis dalam jurnal 9. Jadi biaya overhead pabrik sesungguhnya, jadi ini sama seperti dengan contoh nomor 8. Jadi untuk biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sebesar ini, karena kan kita keluarkan adalah sebesar ini. Total dari ini kita tulis di sini. Nah, untuk kreditnya kita bisa menulis akumulasi depresiasi mesin, kemudian akumulasi depresiasi gedung, persekot asuransi. Persekot asuransi maksudnya adalah kan di sini asuransi, kita membayar asuransinya itu dari mana, maka kita menuliskan persekot asuransi. Kemudian ada namanya persediaan suku cadang. Suku cadang ini untuk pemeliharaan mesinnya. Kemudian ada namanya pemeliharaan gedung, jadi persediaan bahan bangunan. Karena yang berkaitan, kita dapat menulis yang lain. Misalnya biaya pemeliharaan gedung, kita tulis bukan persediaan bahan bangunan, kita tulis yang lain boleh. Dengan yang agak terkait dengan pemeliharaan bangunan, misalnya apa ya, contoh yang lain selain bahan bangunan. Kalau gedung itu misalnya biaya perawatan, biaya juga bisa juga itu. Misalnya akumulasi perawatan dan pemeliharaan gedung, itu boleh. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau agak pusing atau bingung? Oke, tidak ada. Tekan next. Ya, Mbak Heni, kalau sudah ngitungin uang mumet, Pak, aduh. Ya, memang agak mumet sih. Ya, memang kita agak bingung sih. Tapi sebenarnya kita bisa belajar lagi nanti. Kita bisa belajar. Sebenarnya itu Mbak Rita. Tak bantu bawain katanya Mbak Rita. Untuk urusan hitung-hitung mungkin Mbak Rita ini wah jagonya, dan bisa dibawakan juga katanya. Oh, kalau menghitung uang langsung mungkin bisa, tapi kalau uang awang-awang gini susah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Wah, untuk Mbak Heni uangnya sudah dicatat oleh dokter. Uangnya sudah diambili dokter duluan.
Oke, Mbak Yani, silakan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Jadi setelah kita membuat jurnal nomor 9 yang tadi adalah jurnal overhead pabrik yang sesungguhnya, kita mengkoreksi kembali. Kita mengkoreksi apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi atau tidak. Kemudian saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, sehingga kita memperoleh jurnal penutup. Jadi jurnal penutupnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan itu kita taruh di debit, sedangkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya kita taruh di kredit. Jadi untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan kita taruh di debit, sedangkan untuk biaya overhead pabrik yang sesungguhnya kita taruh di kredit. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, untuk selisih, jadi di sini kan ada selisih. Jadi selisih biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode akuntansi ditentukan dengan menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik. Setelah kita menjurnal ini nomor 10, kita akan mendebit jurnal nomor 4, jurnal nomor 6, dan jurnal nomor 9. Kita akan total. Kita next dulu. Nah, jadi seperti ini. Kita akan mendebit jurnal nomor 4, jurnal nomor 6, dan jurnal nomor 9. Jadi jumlah debitnya adalah sekian. Dan jumlah kreditnya untuk jurnal 10 kan adalah 8.850. Nah, selisih kan ada selisih pembebanan atau kurang under replied. Nah, kan ada ada selisihnya, yaitu sebesar 150.000. Nah, dari sini kita akan dapat menentukan dari sini kita dapat menentukan pencatatan harga pokok produk yang terjadi. Nah, kita setelah kita menutup jurnal, kita akan membuat satu lagi jurnal persediaan produk jadi. Kemudian kita akan membentuk jurnal harga pokok penjualan dan jurnal piutang dagang. Nah, di sini ini waktunya akan habis, kita tambah lagi ya 5 menit lagi ya. Kita tambah 10 menit lagi ya. Oke. Jumlah debit 9 juta.